Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya Dahlia dari Universitas Cokro Aminoto Palopo dengan program studi pendidikan matematika. Perkenalkan, saya Khuldatun Nahdiah, mahasiswa PMM Angkatan Pertama dari Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung, jurusan Pendidikan Matematika. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi garis tegak lurus bidang. Garis tegak lurus bidang. Pengertian garis tegak lurus bidang. Pengertian yang pertama yaitu sebuah garis tegak lurus bidang jika garis tersebut tegak lurus pada dua garis yang berpotongan yang terletak pada bidang itu. Pengertian yang kedua, jika kedua garis tegak lurus bidang, maka garis itu akan tegak lurus pada semua garis yang terletak pada bidang tersebut. Sifat garis tegak lurus. Sifat yang berkaitan dengan garis tegak lurus bidang yaitu sifat yang pertama, jika suatu titik A terletak pada garis I, maka garis-garis itu akan tegak lurus, di mana I di A terletak pada satu bidang datar. Sifat yang kedua, jika salah satu dari dua garis sejajar tegak lurus pada sebuah bidang, maka garis yang lain pasti tegak lurus pada bidang itu juga. Sifat yang ketiga, jika dua buah garis masing-masing tegak lurus pada suatu bidang, maka kedua garis itu sejajar. Sifat yang keempat, melalui sebuah titik pada sebuah garis hanya dapat dibuat satu bidang yang tegak lurus pada garis itu. Sifat yang kelima, melalui sebuah titik di luar sebuah garis hanya dapat dibuat satu bidang yang tegak lurus garis tersebut. Dan sifat yang terakhir yaitu melalui sebuah titik pada suatu bidang hanya dapat dibuat satu garis lurus yang tegak lurus pada bidang tersebut. Nah, setelah membahas sifat-sifat yang berkaitan dengan garis tegak lurus bidang, maka selanjutnya kita akan menggunakan beberapa contoh gambar untuk memahami definisinya. Definisi yang pertama yaitu, dua garis dikatakan tegak lurus jika kedua garis itu berpotongan dengan membentuk sudut-sudut yang kongruent. Dari definisi ini, maka dapat kita lihat contoh gambarnya sebagai berikut. Pada gambar tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa I tegak lurus dengan M. Kemudian, definisi yang kedua yaitu suatu garis dikatakan tegak lurus dengan bidang jika garis itu tegak lurus dengan tiap garis yang terletak pada bidang yang berpotongan dengan garis tersebut. Dari definisi ini, contohnya dapat kita lihat sebagai berikut. Dari contoh gambar yang disajikan, dapat kita simpulkan bahwa garis I tegak lurus dengan garis M, N, P, dan lain-lain. Atau garis I tegak lurus dengan bidang A. Kemudian definisi yang ketiga yaitu dua bidang dikatakan tegak lurus jika ada satu garis dalam satu bidang yang tegak lurus terhadap bidang lainnya. Dari definisi ini, contoh gambarnya dapat kita lihat sebagai berikut. Nah, dari gambar ini dapat disimpulkan bahwa garis M berada di bidang B yang tegak lurus dengan bidang A. Berdasarkan dari definisi tadi, maka disimpulkan bahwa bidang B tegak lurus dengan bidang A. Di definisi, diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Titik P adalah titik potong garis diagonal bidang atas. Dan Q adalah titik potong diagonal bidang bawah. Garis PQ tegak lurus pada bidang A, B, C, D. Atau garis PQ tegak lurus bidang E, F, G, H. Baik, pembuktiannya PQ
tegak lurus dengan AC dan PQ tegak lurus dengan BD. Di mana AC dan BD berpotongan. Sehingga AC dan BD terletak pada bidang ABCD. Contoh kedua. Diketahui kubus ABCDEFGH. Titik P adalah titik tengah rusuk EF. Dan Q adalah titik potong diagonal AQ dan BH. Garis PQ tegak lurus bidang ABGH. Pembuktiannya, pada segitiga sama kaki garis tinggi yang diapit kedua sisi sama panjang akan memotong tegak lurus dan membagi sama panjang sisi di hadapan garis tersebut. Nah, ini ya. Selanjutnya, pada kubus ABCDEFGH terdapat segitiga AGP, di mana AP akan sama dengan PQ dan AQ akan sama dengan GQ. Jadi, PQ akan tegak lurus dengan AQ. Selanjutnya, pada kubus ABCDEFGH juga terdapat segitiga BHP, sehingga BP akan sama dengan PH dan BQ akan sama dengan HQ. Jadi PQ akan tegak lurus dengan BH. Didapatkan PQ tegak lurus AQ dan PQ tegak lurus BH, sehingga AQ dan BH berpotongan. AQ dan BH terletak pada bidang ABGH. Disimpulkan PQ tegak lurus ABGH. Baik, selanjutnya contoh nomor 3. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 10 cm. Hitunglah jarak garis GH ke bidang CDEF. Nah, jadi kalau kita gambarkan akan menjadi seperti ini. Selanjutnya, jawab berdasarkan gambar. Oke, gambar di samping. Jarak garis HQ pada bidang CDEF, HQ pada bidang CDEF akan sama dengan titik H dengan titik P, jarak titik H dengan titik P, sebab garis HP tegak lurus CDEF, sehingga jarak HP adalah setengah dari diagonal samping ini, diagonal sisi ya. Nah, didapat karena tadi panjangnya 10 cm, maka didapat HP-nya adalah 5/2. Maka jarak garis HQ pada bidang CDEF adalah 5/2 cm. Baiklah, terima kasih.